Salam Gloria, Deo Gratias. Selamat berjumpa kembali di Senyum Pagi THS THM. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Bersama saya Frater Nat dari distrik Maumere dalam renungan singkat edisi Senin 22 Februari 2021. Judul renungan yang saya akan bawakan pada kesempatan ini yakni Percaya akan kehendak Allah. Marilah kita memulai renungan singkat pada hari ini dengan membacakan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi selamat pagi segenap anggota THS THM dimanapun berada yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini bersama Gereja Sejagat kita merayakan pesta tahta suci Santo Petrus. Gereja menyadari dengan sungguh bahwa Santo Petrus menjadi cikal bakal pemersatuan gereja. Perayaan ini pun mengingatkan kita bahwa berkat warisan tahta Santo Petrus, seluruh umat Katolik sedunia dimanapun berada disatukan di bawah kepemimpinan yang sama. Kepercayaan adalah bentuk askesi diri yang menampilkan kepribadian orisinal. Dengannya, seseorang diberikan sebuah tanggung jawab. Santo Petrus diangkat menjadi pemimpin umat oleh Yesus karena kepribadiannya yang orisinal dan terbuka. Padanya tidak ada kepalsuan. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia bermodalkan kepribadian yang unggul dan menaruh kepercayaan penuh pada Allah. Dalam hal ini, iman bukan soal kuat dan tidak kuat, melainkan ini soal kepercayaan yang diberikan Tuhan. Jika kita dipercayakan oleh Tuhan, maka kita pasti diberikan sebuah tanggung jawab
yang kepada kita diberi tanggung jawab dan kita mempunyai tuntutan moral, yakni untuk menjaga kepercayaan Allah itu dengan bertanggung jawab. Senada dengan itu, kedua bacaan suci hari ini sekurang-kurangnya bermuara pada satu gagasan yang krusial, yakni kepercayaan. Dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus mengajak semua para pendengarnya untuk senantiasa menjalankan amanah yang dipercayakan kepada mereka, yakni untuk menggembalakan kawanan domba. Bahwasannya Allah telah mempercayakan mereka untuk menggembalakan domba atau kawanannya yang dipercayakan kepada mereka. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah dari Allah ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Selanjutnya, dalam bacaan Injil, Matius melukiskan bagaimana Yesus yang mempercayakan Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya. Yesus percaya bahwa Petrus adalah pribadi yang mampu untuk dipercayakan. Oleh karena itu, Yesus memberi tanggung jawab yang besar kepada Petrus untuk menggembalakan umatnya di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, segenap anggota THS-THM dimanapun berada yang saya kasihi. Lantas, apa relevansi dan makna bagi kita dari kedua bacaan hari ini? Sekurang-kurangnya ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita semua adalah orang-orang yang terpanggil. Namun, mungkin bedanya saja cara Allah memanggil kita itu berbeda. Ada yang dipanggil untuk menjadi imam. Ada yang dipanggil untuk menjadi guru, dokter, perawat, dan sederetan berbagai profesi lainnya. Sebagai umat beriman, kita percaya bahwa profesi yang kita jalankan semata-mata karena Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu menjalankan amanah itu lewat profesi yang kita jalankan. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dari Allah dengan cara bertanggung jawab akan tugas, akan profesi yang kita miliki. Yang kedua, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, kita acap kali, kita kerap kali dipercayakan untuk memegang suatu jabatan tertentu. Sejauh kita bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat, sejauh itu pula mereka menaruh kepercayaan kepada kita. Namun, apabila kita tidak menjaga kepercayaan dari mereka, maka buyarlah rasa kepercayaan mereka terhadap kita. Oleh karena itu, selagi kita dipercayai, maka manfaatkanlah dengan baik, sebab kesempatan itu tidak datang 2 kali. Yang ketiga, sebagai anggota THS-THM, kita dipercayakan untuk sebagaimana yang telah digariskan dalam janji prasetia. Kepada kita pun diberi tuntutan yang sama, yakni untuk menjaga amanah ini, agar orang-orang yang percaya kepada kita untuk menjalankannya merasa puas, oleh karena kita mampu menjalankan semua tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada kita
dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, segenap anggota THS THM yang terkasih, sekarang kita memasuki masa Prapaskah. Kiranya masa Prapaskah ini menjadi momentum yang berrahmat bagi kita, untuk kita bisa kembali ke dalam diri, melihat sejauh mana kita menjalankan sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjalankannya, atau malah sebaliknya, kita menyia-nyiakan kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, marilah kita di masa Prapaskah ini, kita mohon ampun dari Tuhan, agar citra kemanusiaan kita dipulihkan kembali, dan kiranya berkat Allah sendiri kita dimampukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada kita. Mudah-mudahan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.